Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Rasulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, tentunya anak-anak semuanya dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan Pak Masum dalam materi tanda-tanda balik yang merupakan materi bagian dari kelas 4 semester 1. Untuk itu, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca basmalah bersama-sama, ada beberapa gambar anak-anak yang menampilkan tentang yang pertama, ada beberapa anak yang sedang bercanda tawa setelah pulang ngaji, kemudian ada beberapa anak remaja yang sedang duduk-duduk di taman. Kemudian ada gambar yang menampilkan posisi tubuh dua anak laki-laki dan perempuan ataupun kondisi anak-anak laki-laki dan perempuan yang memiliki kondisi tubuh ideal. Kemudian yang di bawah ada kewajiban-kewajiban terkait dengan umat muslim. Untuk itu marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan memulainya dari pengertian mukallaf, kemudian pengertian balik, tanda-tanda balik, dan konsekuensi balik dalam ibadah. Yang pertama adalah mukallaf dan syaratnya anak-anak. Mukallaf ialah orang yang wajib melaksanakan kewajiban agama, di mana beban syariat sudah bisa diterapkan kepadanya. Tentunya dengan syarat yang pertama adalah balik, berakal sehat, dan telah sampai dakwah Islam kepadanya. Untuk zaman sekarang terkait dengan dakwah telah sampai dakwah Islam kepadanya itu tentunya adalah satu hal yang sangat mudah, di mana teknologi sudah canggih untuk bisa nyampe kepada pelosok-pelosok desa ataupun pelosok-pelosok daerah. Kemudian terkait beberapa hal yang tidak dikenai hukum berkewajiban ibadah. Yang pertama adalah anak-anak sebelum balik, kemudian orang gila. Kedua orang tersebut atau kedua golongan tersebut tentunya tidak bisa dikenai kewajiban ibadah karena kondisinya adalah udzur. Yang pertama belum balik, otomatis tidak bisa melaksanakan ataupun tidak memperoleh pahala apabila melaksanakan ibadah, contohnya sholat ataupun ibadah puasa, berarti tidak wajib. Selanjutnya adalah pengertian balik anak-anak. Yang pertama adalah secara bahasa, berasal dari kata balagho yang artinya adalah sampai. Kemudian secara istilah adalah yaitu ataupun telah sampai usia seorang pada kedewasaan. Jadi seorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat. Otomatis apabila seseorang sudah balik dapat dikenai hukum-hukum syariat seperti halnya puasa dan sholat. Nah, sekarang tanda-tanda balik. Untuk perempuan adalah yang pertama haid atau menstruasi. Untuk laki-laki ihtilam atau mimpi basah. Dan terkait dengan batasan usia apabila seorang anak tidak mencapai ataupun tidak mengalami haid atau ihtilam, anak tersebut telah mencapai usia 15 tahun anak-anak, yaitu dihitung dengan kalender Hijriah. Menstruasi adalah di mana kondisi seorang wanita ataupun perempuan itu mengalami mengeluarkan darah dari rahimnya, di mana darah tersebut adalah merupakan bagian unsur alami siklus seorang wanita. Kemudian ihtilam adalah anak laki-laki mengalami mimpi basah atau mimpi bersetubuh, di mana tersebut adalah merupakan bagian daripada unsur-unsur seorang laki-laki sudah mengalami balik. Selanjutnya adalah konsekuensi balik anak-anak. Apabila anak tersebut sudah mengalami balik, tentunya anak tersebut harus melaksanakan kegiatan ibadah yang pertama. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah mengerjakan kewajiban ibadah wajib. Contohnya ya tadi, ibadah sholat dan ataupun ibadah puasa. Yang ketiga adalah contoh ibadahnya adalah ibadah wajib seperti halnya sholat, puasa Ramadan, ataupun ibadah haji ke Baitullah. Tentunya syarat-syarat tersebut harus tercapai apabila seorang anak telah mengalami usia balik. Selanjutnya adalah konsekuensi larangan. Ada konsekuensi wajib terkait dengan berkenaan dengan unsur balik. Sekarang adalah terkait dengan konsekuensi larangannya. Adapun hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub ataupun sedang mengalami
efek daripada balik diantaranya dilarang untuk sholat anak-anak, tidak berkewajiban melaksanakan sholat. Tapi dalam hal puasa mereka harus menggantinya kepada hari yang lain. Kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah otomatis tidak boleh karena sedang mengalami hadas. Dan seorang tersebut apabila boleh melakukan mengelilingi Ka'bah apabila seseorang tersebut sudah selesai masa haidnya, yaitu untuk anak perempuan 1 kali 24 jam atau 15 hari 15 malam. Kemudian dilarang untuk menyentuh mushaf dalam membaca Al-Quran. Yang keempat adalah iktikaf, berdiam diri di masjid dengan tujuan niat untuk melakukan ibadah. Bila sekedar melintas ataupun berjalan di wilayah masjid otomatis juga boleh. Nah, itu tadi terkait dengan manfaat ataupun ketentuan-ketentuan ataupun hal yang perlu diketahui terkait dengan tanda-tanda balik anak-anak. Semoga saja bermanfaat. Ya, tentunya video yang saya buat adalah masih banyak yang kurang dalam rangka untuk memenuhi tugas prakarya ataupun lokakarya EPG Uninkas Jember tahun 2022. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.